Telah banyak puji-pujian kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Kau hadir, Kau bertata, Kau bersemayam, Kau berhadiran di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Pujian kami naik ke hadirat Tuhan. Kau terima bagaikan suatu korban dupa yang berbau harum yang boleh menyemangkan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Tiba saatnya kami akan siapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau urapi hamba-Mu dengan segala pengurapan yang khusus dari tempat yang mahal. Lengkapi hamba-Mu dengan hikmat, marifat, dan roh pewahyuan dari Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Yang pertama saya ucapkan selamat Natal 2023 dan selamat tahun baru 2024. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh pengurus pria wilayah Nat ini untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, paling sulit mengumpulkan kaum pria, paling mudah mengumpulkan kaum wanita. Kalau kaum wanita undangan saudara misalnya 200 orang, tapi pada kenyataannya yang datang bisa 400. Beda dengan pria, yang daftar sudah 200, yang datang mungkin 125, yang 75 absen. Itu di mana-mana.
kecuali di tempat ini. Saya melihat luar biasa tempat ini dipenuhi oleh pria-pria yang bergairah, yang semangat dan luar biasa. Amin saudara, puji Tuhan. Saya diberi tugas menyampaikan firman, yaitu seorang pria yang memiliki karakter Kristus. Saudara, seorang pria atau suami adalah sebagai kepala keluarga, di mana dibutuhkan karakter Kristus dalam hidupnya. Karena saudara, firman Tuhan katakan bahwa minyak itu akan turun mulai dari kepala, turun ke jatuh turun sampai ke jubahnya. Kepala rumah tangga adalah suami maupun pria ini saudara. Yang pertama kali harus mendapatkan minyak urapan Tuhan, dan itu akan terimpartasi kepada istri, anak, keluarga, jemaat dan lain sebagainya. Nah saudara, Tuhan memberikan kata jangan takut di hari Natal pertama kepada Yusuf sebagai seorang pria, seorang calon suami, supaya tidak takut menerima Maria. Puji Tuhan. Nah saudara, saya akan berangkat dari 1 Petrus 1 saudara, ayat 14 sampai ayat 16 saudara. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau saya menemukan, kita sama-sama bagi berdiri ya. Kita akan baca bersama-sama itu ayat pertama. Nanti selanjutnya akan ada yang membantu saya menyampaikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sama-sama ayat 14 1 Petrus 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Jadi yang pertama dikatakan bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang tidak menuruti hawa nafsu, yang bisa menguasai pada waktu hari kebodohan kita, tapi kita harus menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, di mana saudara yang kasih, Tuhan yang memanggil kita adalah kudus, saudara. Karena Dia kudus, maka kita pun harus kudus, saudara. Jadi ada karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Itu hidup taat, tidak menuruti hawa nafsu, dan hidup dalam kekudusan. Tujuannya apa? Coba tolong bacakan Mas Evan ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, wajib, hukumnya wajib, bukan sunnah sebenarnya, hidup sama. Apa saudara? Sama seperti Kristus. Karakter yang ada pada Kristus itu harus teraplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu lagi maksud di dalam yaitu Roma 8 ayat 29, bahwa Tuhan sudah tetapkan saudara untuk apa? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya, termasuk saudara dan saya. Amin saudara. Yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa saudara dipilih? Menjadi serupa dengan Yesus. Yesus sebagai yang sulung, kita adik-adiknya harus serupa. Maka tadi katakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Harus sama.
Saudara, kita tahu di dalam Yesus itu DNA-nya apa, saudara? Kita lihat ya, Matius 1 ayat 20. DNA-nya Yesus apa? Silakan. Matius 1. Injil Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi yang dikandung oleh Maria itu Roh Kudus. DNA-nya Yesus sebagai sulung adalah Roh Kudus. Dan kita, adik-adiknya Tuhan, harus DNA-nya juga Roh Kudus. Amin, saudara. Kalau saudara baca di dalam Mazmur saudara, ya di situ dikatakan bahwa kelahiran saudara dan saya itu adalah kelahiran yang sangat dasar. Dalam Mazmur 139 ayat 13 saudara, dia berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah bibirku, menenun aku dalam kandungan ibu. Jadi kita dibentuk, kita dibentuk oleh Tuhan. Dan DNA-nya adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, sehingga kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 bagian A saja. Ya, saya akan dasari ayat ini untuk kita masuk di dalam karakter Kristus. Silakan ya. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi Puji Tuhan. Jadi Roh Tuhan, Roh Kudus ada pada Yesus. Dan dia diurapi. Itu Yesus, karakter Yesus. Ada Roh Allah. Dan dia selalu diurapi. Jadi saudara, tadi dikatakan bahwa siapa mengatakan bahwa dia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus DNA-nya Roh Kudus, kita pun harus sama. Sehingga karakter yang muncul adalah karakter taat, saudara yang kekasih, kemudian karakter yang hidup di dalam kekudusan, tidak menuruti hawa nafsu. Itu karakter Roh Kudus yang dipancarkan dalam pribadi Tuhan. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa kehidupan Kristen itu adalah kehidupan untuk mengubah karakter kita sehingga searah dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang harus kita, saudara, garis bawahi dulu, bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang mengubah karakter kita. Dan Kristenan harus mengubah karakter kita sehingga searah dengan pikiran dan perasaan Kristus. Bila kita tidak mengerti kebenaran ini, maka kita akan gagal menjadi tempat Roh Kudus. Gagal, karena tidak mungkin Roh berdiam di dalam ketidakkudusan, ketidaktaatan, atau hidup dalam hawa nafsu. Nah, saudara, kalau kita gagal menyadari bahwa kekristenan itu adalah merubah karakter menuju ke arah pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita gagal ke sana, maka saudara dan saya akan gagal menjadi tempat Roh Kudus diam. Sebab kita akan menggunakan Roh Kudus terus-menerus. Sehari-hari kita akan berduka-cita Roh. Karena Roh Kudus tidak diam di dalam kita. Karena kita tidak tahu arah tujuan kekristenan, yaitu menjadi sepikiran seperasaan Tuhan. Kalau kita sepikiran seperasaan Tuhan, maka sudah akan gagal Roh Kudus diam. Kalau Roh Kudus tidak diam dalam hidup kita, kaum pria, kita senantiasa akan menduka-citakan Roh Kudus terus-menerus. Dan kalau terus-menerus akhirnya kita akan memadamkan Roh Kudus. Coba kita lihat ya dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, saudara. Di mana kalau kita gagal menjadi tempat kediaman Roh Kudus, saudara, yang adanya menduka-citakan Roh sampai akhirnya padam Roh Kudus. Silakan
Di dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, Roh Kudus berduka cita karena melihat saudara tidak searah dengan pikiran perasaan Tuhan. Karena yang bisa membuat kita searah pikiran dan perasaan Tuhan itu Roh Kudus. Nah, karena menjumpai pemberontakan perlawanan kita, di mana kita lebih mengikuti kehendak, yaitu hawa nafsu, Roh Kudus, saudara, lama-lama berduka cita. Terus kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ini akhirnya kalau kita terus membuat duka cita Roh Kudus karena tidak mau dengar suara firman yaitu Roh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-20 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Puji Tuhan. Lama-lama roh itu padam. Karena kita menduka citakan Roh Kudus terus. Akhirnya menduka citakan apa? Kita berlawanan dengan keinginan roh. Paulus berkata, aku kawanan roh. Dia punya kehendak ingin ke sana. Tetapi Roh Kudus melarang. Dia menurut baik. Dia punya ide ke sana. Tapi Roh Kudus melarang. Oke. Hanya dia dapat penglihatan di Makedonia. Ada orang mengambil tolong. Hanya dia ke sana. Karena tunduk kepada Roh Kudus. Di saudara Makedonia begini. Gereja Tuhan. Saudara, inilah pria yang memiliki karakter Kristus. Adalah pria yang hidupnya didiami oleh Roh Allah yang membuat kita selaras dengan pikiran perasaan Kristus. Sehingga setiap hari kita tidak pernah mendukakan dan memantapkan roh. Tetapi kalau kita ada tahu tujuan bahwa saya jadi Kristen, tujuannya adalah supaya saya harus serupa sekarang Allah, maka kita ada jadi Kristen biasa-biasa saja dan kau mau dibawa kemana? Saudara, jika demikian, saudara menduka citakan dan memandangkan roh, maka itu berarti kita memberi kesempatan atau pangkalan kepada iblis untuk menjadi budaknya kembali. Kalau saudara menduka citakan dan memandangkan roh, tanpa sadar saudara membuat pangkalan bagi iblis yang akhirnya akan memperbudak saudara kembali. Kita kembali kepada hidup yang lama. Dulu sudah pernah Ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mati kembali lagi ke kubangannya. Puji Tuhan, saudara, di dalam itu benar ayat 20. Itu 2 Petrus 2 ayat 22. Ayat 20 dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Puji Tuhan, ini kalau kita tidak memiliki dasar tujuan kekristenan kita, kita harus mengarah kepada perasaan dan pikiran Kristus supaya Roh Kudus berdiam. Sehingga kita tidak menduka citakan dan mendukakan roh. Kalau tidak, kita membuat pangkalan bagi iblis sehingga membuat kita terlibat lagi di dalam perbudakan. Dulu sudah pernah, tapi kita sudah bertobat, tapi kita kabur lagi. Saudara lihat lagu-lagu zaman dulu. Ada lagu berapa?
mabuk lagi, ya, mabuk lagi, rokok lagi, dulu sudah enggak loh, tapi kok kabur lagi. Itu bisa terjadi pada orang Kristen yang dulunya sudah pada bertobat, tapi kabur lagi. Kenapa? Karena dia memberikan terpapar kalam iblis, sehingga kita selalu memadamkan dan membakar roh, lalu kita terlibat lagi menjadi budaknya dosa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mari kita sebagai anak Tuhan harus betul-betul waspada, ya. Kristus di dalam hidup kita, saudara, betul-betul akan menghasilkan sebuah karakter Kristus yang akan keluar dan muncul dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sebagai pria yang saudara memiliki karakter Kristus, yang pertama adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia betul-betul saudara memiliki Roh Kudus dan diurapi. Sebab kalau tidak, saudara, maka kita ini akan saudara menjadi orang yang sering memadamkan dan menduka-citakan Roh Kudus. Saudara, di dalam Alkitab, orang yang ada Roh Kudusnya, dia akan menjadi pria yang luar biasa, saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara seorang pria yang memiliki roh yang luar biasa. Coba kita akan buka bersama-sama kalau bacakan di dalam Daniel pasal 6 ayat 3 dan 4, saudara. Daniel 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Puji Tuhan, saudara. Kita melihat di sini, saudara, bahwa Daniel punya roh yang luar biasa. Dikatakan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi bertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Ujian di sini mempunyai roh yang luar biasa. Ini sudah, kalau setiap pria yang punya Roh Kudus, roh yang luar biasa dalam hidupnya, dia akan dipromosikan, diorbitkan, dia melebihi dari yang lain. Kita akan terus naik, bukan turun. Kita akan jadi kepala, bukan ekor. Itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Puji Tuhan, karena pada orang itu Daniel terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan. Jadi saudara, yang membedakan antara pejabat-pejabat yang lainnya Daniel, karena Daniel punya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Artinya roh yang luar biasa itu dalam bahasa Ibrani adalah unggul, memiliki kemampuan dan prestasi yang lebih tinggi. Dan roh yang ada di dalam Daniel begitu luar biasa sampai dia menonjol di antara orang-orang sekitarnya. Raja yang memerintah Raja Babel berganti-ganti sampai 4 kali. Namun Daniel selalu menang. Dia menjadi menteri dari menteri-menteri atau raja yang berganti-ganti. Raja nomor 1, Daniel menteri. Raja nomor 2, Daniel jadi menteri lagi. Raja ketiga terus. Kenapa? Pertama dia adalah orang asing, orang pembulanan. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahannya menjadi lemas dan lututnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel.
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi saudara, banyak orang cari-cari kelemahan kesalahannya, tapi tidak ditemukan kesalahan pada Daniel. Karena Daniel itu adalah orang yang setia. Tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kenapa saudara? Sesuatu sebab ia setia. Jadi untuk memiliki roh yang luar biasa, yang membuat kita dipromosikan, dihormatkan, berbeda dari yang lain. Sebagai kepala bukan terus naik. Kalau kita punya roh yang setia seperti itu. Yesus yang setia sampai mati di atas kausa. Amin sekarang. Jadi semua akan setia. Sekarang PBDI, tetap PBDI itu setia. Sekarang cara Anda berpikiran pindah-pindah. Itu sudah setia. Tidak ada alasan untuk pindah kecuali kalau misalnya berkita bersinar apa itu saudara kita Tuhan. Tapi hari ini banyak orang kepingin saudara. Misalnya ada contoh saya pilihkan ini. Saudara kita harus jadi semangat yang setia. Terutama setia mengendalikan dirinya. Kalau kita ini diberkati Tuhan. Tapi saudara, coba kita lihat Amsal 20 ayat 6. Kesetiaan ini sesuatu. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Siapakah yang menemukan? Tadi dicari-cari kelalaian kesalahannya, tapi ternyata dan yang itu jujur. Dan ada yang seling dipertaruhkan itu. Bingung. Tidak ada kesalahan, tidak ada alas guna. Ayo kita cari-cari yang lain. Bagaimana bapak-bapak di sini? Apakah saudara siap? Silakan koreksi saya. Apakah bapak bukan sesuatu kesalahan, tapi tidak jujur dengan diri saya? Ataukah kita sudah terbiasa hidup di dalam kerahasiaan, sintukan, ya, tidak jujur sama istri. Ada suami itu sampai menyimpan uangnya itu sudah, itu di smartphone. Karena istri saya itu dia bilang, pokoknya pintar cari duit. Bagus loh, maksudnya kemana pun duit saya simpan mesti kemana. Gak ada. Ada itu sampai antara saudara SIM atau KTP itu beda undangan. Satu ayat yang ke-6, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Saudara, dikatakan mataku tertuju kepada orang-orang yang setia di negeri supaya diam bersama-sama dengan aku. Saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang yang setia. Untuk cepat sembuhnya, saudara. Saudara, kalau yang dilihat itu tidak punya duit, Tuhan datang sebagai Yehova Jireh yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Mungkin kita berpikir kenapa ya? Kaya Gusti Yesus itu kaya sare kopi. Aku kayak gitu kaya orang ada di pulau. Ada jerit-jerit sebelah tuh. Tapi tidak ada pertolongan. Mungkin kita tidak setia. Baca Alkitabnya. Kita berdoa waktu apa mau tidur. Saudara Tuhan berkata tidak sanggup kamu bersama-sama aku. Berapa saudara? 1 jam saja. Kalau tidak setia, kita akan bisa. Kemarin waktu kami memakamkan yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Ayat 8. Dan yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dia punya ketetapan hati, tidak mau menajiskan. Pada saat itu dia termasuk pemuda yang dibawa ke Babel.
dan dipilih untuk bekerja di istana Raja Nebukadnezar dalam kenikmatan makanan istana raja. Daniel mempunyai ketetapan dari untuk tidak menajiskan dirinya terhadap makanan-makanan, karena biasanya makanan itu makanan yang disebar-sebarkan pada berhala. Daniel betul-betul takut akan Tuhan. Dia berketetapan sampai pegawainya takut, nanti kalau kamu kurus kurang vitamin, saya yang dibuang. Dan lihat aja, ternyata cuma makan sayur dan buah, walah sehatnya saudara. Sehatnya berapa kali lipat saudara? 10 kali lipat. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Saudara, dia kata mata saya nggak boleh lihat yang najis. Suatu saat ada hamba Tuhan bilang sama saya bersyukur saya hari ini sudah bertobat. Kamu pendeta baru. Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin saudara. Pagi-pagi telinganya lidahnya dipakai untuk menjadi lidah dari seorang murid. Saya tanya pada saudara-saudara yang jujur, begitu bangun tidur, ya saudara cari apa? Saudara, Al-Fatihah. HP itu ia firman, dua menetapkan hati itu tidak najis. Aku tidak mau hatiku dinajiskan. Aku tidak mau mataku dinajiskan. Aku tidak mau telingaku dinajiskan. Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita akan lihat Daniel 1 ayat yang ke-20 saudara. 1 ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ahli jampi dukun paranormal kalah 10 kali ya saudara. Kalau ada roh yang luar biasa kita jadi orang yang punya 10 kali lipat. Bukan kekayaannya, pandainya, kecerdasannya. Bagi saudara, setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan berikan aku jauh yang besar. Yang kedua, punya ketetapan lagi, saya tidak mau menajiskan mata melihat darah Yesus. Dulu waktu zaman saya masih remaja, kalau mau lihat gedung bioskop kan harusnya gedung bioskop. Sebelumnya itu biasanya ada saudara reklame yang dipasang untuk menarik orang lihat kepingin. Biasanya kalau ada film yang saudara untuk dewasa, di situ ada tulisan hot, panas. Kalau ada wanita yang tidak lengkap pakai pakaiannya, ditonjolkan sesuatu supaya dilihat. Saya selalu dikasih tahu sama wanita, saudara-saudara, kalau lihat sesuatu yang najis, segera tutup dan kata darah Yesus. Saya tunggu, itu darah. Tapi lama-lama seseorang sudah ada bilang yaitu setia lagi darah Yesus. Tapi begini, darah Yesus. Dan dia punya roh yang luar biasa. Pertama kali dia setia, yang kedua kali punya ketetapan untuk tidak hidup najis. Lalu yang ketiga, karena Daniel punya kehidupan doa. Coba Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Kalau Daniel 1 hari 3 kali berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Kalau Daud 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Engkau. Kalau saudara sekali-kali. Kalau pas saya
Oke. Oke, putar. Baik. Itu aja mereka repot. Sekarang ini anak Tuhan. Kita saat sepi. Dulu zaman dulu saudara. Kalau aku jangan baca Ustaz pergi pada itu. Suruh baca dulu kuasa umat. Kalau dia ada kesembuhan. Kalau yang sakit ratusan, ada begitu lagi satu-satu. Dia 100 dia tipu karena kesal. Akhirnya dia ambil satu cara, dia ambil tambang dulu terus sekarang. Lalu yang sakit dari ujung sana sampai ujung sulikan. Lalu saudara ditumpangi tangan sahabat kita. Demi nama Yesus, segala penyakit yang besar dalam tubuh orang-orang yang berikan kali ini, kami beritakan sembuh. Supaya Yesus yang buta melihat, yang lumpuh berjuang, sembuh semua. Dulu di Senayan itu waktu selesai kakek kesembuhan, di Senayan itu menumpukan orang saudara, orang sakit kaki desa jalan, kemudian musuh dalam apa, itu betul-betul ditinggal pergi. Mana yang bawa uang jalan semua. Tapi sekarang kadang doanya jarang, gara-gara godaan. Kenapa kamu kok dari rumah? Tadi malam saya ngantuk, saya kenapa? Lihat sepak bola Indonesia orang ini.